Ya, selamat pagi para siswi yang terkasih. Pertemuan pagi ini kita akan membicarakan program literasi non-sastra. Terima kasih pada beberapa siswi yang sebelum ini sudah bertanya-tanya, ada yang WA saya, ada yang tanya formatnya seperti apa. Saya minta maaf karena kemarin sudah mengunggah materi ini tetapi belum menjelaskannya. Maksud saya pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sebentar, kemudian kalian mencari buku, bekerja, dan siap mengumpulkannya untuk materi ini. Jadi minggu lalu itu kalian masih bekerja untuk menyusun surat lamaran kerja, maka saya biarkan. Tapi tidak apa-apa, beberapa siswi sudah mulai mencari buku, ya tidak apa-apa, itu tidak salah. Tapi hari ini akan saya jelaskan, kemudian kalian akan bekerja untuk hari ini. Oke, mari kita mulai. Ini target kita, kalian lihat di buku pelajaran kalian, pelajaran 1 surat lamaran kerja bagian terakhir itu ada pembahasan mengenai melaporan kegiatan membaca. Tetapi formatnya saya ubah. Hanya hakikatnya atau intinya sama. Jadi nanti untuk program literasi ini, wajib baca ini akan ada 2 nilai untuk mengisi KD pengetahuan literasi non sastra dan KD keterampilan juga literasi non sastra. Ketentuannya kita lihat sekarang ketentuannya. Kalian saya wajibkan membaca dan membuat laporan 1 buku pengetahuan umum yang berkaitan dengan dunia kerja. Ya, yang berkaitan dengan dunia kerja. Ini masih berhubungan dengan pelajaran pertama, surat lamaran kerja. Ya, buku yang dibaca itu boleh buku cetakan, boleh buku elektronik dari internet, boleh. Jadi kalau biasanya saya mensyaratkan buku cetakan, tapi untuk kali ini boleh buku cetakan, boleh buku e-book dari internet, ya e-book gitu. Jadi kalian tidak harus pergi ke toko buku untuk membeli buku, tidak harus. Nah, laporan buku terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ringkasan isi, yang kedua adalah komentar atau ulasan. Nah, nanti bagian ringkasan isi itu akan saya nilai untuk nilai KD pengetahuan, sedangkan komentar atau ulasan itu nanti saya pakai atau saya nilai untuk KD keterampilan ya. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Nah, ini beberapa contoh buku. Jadi nanti tinggal kalian cari ini buku di sini, cari, unduh, baca. Jadi bukunya ini ya, perhatikan ini. Jangan lupa diunduh dulu. Oke, ini contohnya ya, beberapa contoh. Nah, kita lihat sekarang sistematika laporannya. Ini sudah saya siapkan di blog saya ya, sudah siapkan, tinggal kalian unduh nanti. Nama siswi, nomor, kelas, tanggal upload ke Google Classroom. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi sebelum kalian mengunggah tugas ini di Google Classroom, kalian harus membuka filenya, kemudian menulis tanggal itu.
tanggal uploadnya harus sama, tanggal di laporan harus sama dengan tanggal upload. Ya. Laporan wajib baca ini formatnya. Nah, yang perhatikan ini, jangan lupa scan foto sampul ya. Foto sampul. Oh ya, masih ada satu tambahan di sini. Di bawah jumlah halaman nanti tolong ditambahkan ya. Di LKPR-nya tidak ada, tapi tolong ditambahkan. Di sini jenis buku. Titik 2, buku cetakan. Kalau buku cetakan atau buku elektronik. Jadi judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, terus jenis buku. Ini di format tidak ada, tapi nanti tolong ditambahkan. Ya, bukti kalau kalian nonton video ini. Baik, berikutnya kita lihat A ringkasan, B komentar. Jadi ini. Nah, pada bagian ringkasan ini silakan kalian ringkas garis besar isi buku minimal 3 halaman, maksimal 6 halaman. Ya, ini minimal 3 halaman, maksimal 6 halaman. Saya ulang, untuk bagian ringkasan ini nanti akan saya nilai untuk KD pengetahuan. Ya. Kemudian yang B komentar, silahkan tuliskan komentar Anda terhadap buku yang Anda baca dalam 3 paragraf. Perhatikan, 3 paragraf saja. 3 paragraf itu isinya apa? Paragraf pertama keunggulan buku, paragraf kedua kelemahan buku, dan paragraf ketiga penilaian Anda terhadap buku. Ya, saya agak-agak curang, jadi nanti 3 paragraf ini saya perhitungkan juga panjang tulisannya ya. Kalau 3 paragraf cuma 1/4 halaman, ya paling KKM lah. Tapi kalau 3 paragraf ternyata 1 halaman, ya mungkin bisa 90. Kalau lebih dari itu, mungkin bisa 100. Dengan catatan tetap hanya 3 paragraf. Tidak boleh lebih untuk bagian komentar ini. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang ketentuan umum. Ketentuan umumnya, laporan ini dikumpulkan paling lambat tanggal 20 September. Masih lama ya, tanggal 20 September. Ya, masih lama, tapi jangan terlalu menyepelekan, nanti terlupakan itu. Unsur yang dinilai adalah ringkasannya, waktu pengumpulan, komentar, dan format laporan. Format laporan ya. Penghitungan nilai pengetahuan adalah rata nilai isi ringkasan, waktu pengumpulan, dan format atau bahasa laporan. Untuk keterampilan itu nilai komentar, waktu pengumpulan, dan format. Jadi 2 unsur yang penting adalah waktu dan format atau bahasa. Waktu dan format ini memengaruhi ya. Maka silakan boleh sampai tanggal 20 September, tapi perhatikan penghitungan nilainya. Nah, ini untuk waktu sudah saya atur seperti itu. Tanggal 10-11 Agustus skornya 100, 12-13 Agustus skornya 99. Pokoknya setiap 2 hari akan berkurang 1 angka. Sampai tanggal 20 September itu skor 80 KKM loh ya. Lebih dari tanggal 20 September skor 79. Tidak mengumpulkan, nah itu skornya 60. Ya, jadi kalaupun terlambat silahkan mengumpulkan. Sampai akhir semester tetap saya tunggu. Skornya berapa? 79. Tata tulis. Perhatikan ini tata tulis. Tadi tata tulis itu masuk pada bagian ketiga yang dinilai. Tadi kan isinya atau ringkasannya, kemudian yang kedua adalah waktu,
Dan yang ketiga gini, ketentuan teknis laporan ini. Ukuran kertas A4, spasi 1,5, jenis hurufnya Times New Roman 12 atau Arial 12, untuk huruf judul 16 bold, subbab 14, teks 12, panjang ringkasan minimal 4 halaman, maksimal 7 halaman. Dilampiri scan sampul buku. Daftar isi tidak usah ya, daftar isi tidak usah, sampul buku saja, scan sampul buku saja, tidak usah pakai daftar isi. Kemudian pengumpulan dalam bentuk file dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Nama filenya mohon diubah dengan format kelas, nama, nomor, literasi non-fiksi. Kalau kalian unduh dari blog saya, itu namanya kan LKPD literasi non-fiksi. Nanti itu diubah ya. Ingat, sebelum diupload atau sebelum dikirim ke Google Classroom, buka dulu filenya, ditulisi nama, tanggal upload di YouTube. Di Google Classroom, bukan di YouTube. Selamat bekerja. Jangan lupa subscribe ya. Karena ini teman-teman yang sudah mengikuti YouTube saya itu pasti sudah mengetahui video ini sebelum saya aktifkan di Google Classroom. Yang mengikuti blog saya juga sudah tahu tugasnya sebelum saya upload di Google Classroom. Nah, mungkin mengapa toh saya kok harus mengunggah video ini di YouTube, mengunggah materi di Google di blog saya? Ya karena dari YouTube dan dari blog saya tahu berapa siswi yang sudah mengikuti pelajaran saya. Jadi saya tahu dari statistik, oh ini sudah ada 100 orang yang menyaksikan YouTube saya, berarti ada 100 orang yang sudah belajar bersama-sama saya. Baik, begitu. Selamat bekerja. Waktunya masih lama, tapi saya harapkan dalam 3 jam pelajaran, 4 jam pelajaran ini kalian sungguh-sungguh mencari bukunya, meringkas, kemudian secepatnya mengumpulkan tugas itu di Google Classroom. Gitu. Kalau ada yang mau tanya silahkan WA saya. Saya selalu siap untuk menjawab secepatnya, kecuali baterainya ngedrop. Selamat pagi.